Alhamdulillah Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita daki puncak Gunung Sibuatan, kita mau belanja dulu nih. Persiapan logistik. Ini berapa Pak untuk Anda Pak? Empat, 6, 7, 8, 9, 19, 29, 39, 49, tambah 5, 54 ya. Kita udah siap belanja. Kita mau bayar. Jangan nggak bayar, oke? Cukup di sekolah deh Mbak. Kita udah belanja. Kita mau OTW ke kaki gunung untuk registrasi. Oh jangan, kita registrasinya besok aja, dan kali itu pas mau naik kita registrasi, oke? Ikutin aku terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Muda nih. Sekarang kita udah ada di base camp Nagalingga. Kita lewat jalur Nagalingga. Sebenarnya Gunung Sibuatan ini ada dua jalur. Yang pertama itu jalur Pancur Batu, yang kedua Nagalingga. Tapi kebetulan aku belum pernah ke Nagalingga. Kali ini aku mau coba jalur Nagalingga. Nah, sekarang kita mau siap-siap dan kita mau packing. Setelah packing kita baru registrasi, habis itu baru kita lanjut ke jalur Nagalingga ke puncaknya. Sekarang kita udah ada di pos registrasi jalur via Nagalingga. Dan sekarang kita mau nunggu siapa nih, abang-abang? Nggak ada. Berarti langsung naik. Nah, kita langsung naik. Udah regis dari awal kita. Ternyata waktu aku tidur tadi ya kan. Jadi kayak gini pemandangan di belakang kalau dari base camp via Nagalingga. Ini nampak kepala siapa nih? Di Bukit Gundul, Singgalang, Gundul Singgalang. ya. Singgalang masuk Sumatera. Itu kan Singgalang sini. Oh, Gundul, ujungnya sana Singgalang. Jadi kita nih dibawa sama Bang Botak, guide Cibaya. Guide apa? Guide apa nama? Merendah untuk meroket. Oke kawan-kawan, ikutin terus keseruan aku gimana di perjalanan. Semoga perjalanan ini lancar sampai pulang. Cuma mengingatkan, gunung bukan tujuan utama, tapi tujuan utama adalah pacar. Oh, enggak. Tujuan enggak ya. Jadi tujuan pertama itu kembali ke rumah. Jangan potong-potong video nih, nanti viral pula aku ya kan. Kita lanjut ke vlog selanjutnya atas. Sebelum kita berangkat menuju puncak, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Aja adventure. Yes. Di pendakian ini, kita akan menuju shelter 1, yang dimana jarak dari pintu rimba menuju shelter 1 sekitar 2 jam dengan berjalan santai. Gunung Sibuatan ini mempunyai 5 shelter, yang dimana jarak di antara shelter ke shelter jauh berbeda, apalagi trek yang kita lalui itu berlumpur. Pasti penasaran kan dengan video aku ini? Jangan kemana-mana, tetap di channel Muda nih. Jadi treknya ini lembab kawan-kawan. Kita nggak tahu malam tadi hujan apa enggak. Kita udah sampai shelter 1 kawan-kawan. Tapi perjalanan kita masih jauh. Tetap semangat ya.
Setelah itu kita melewati shelter 2, 3, 4, 5. Masih banyak. Aduh, penasaran pasti ya kan, ikutin aku terus kayak mana nanti, mudah-mudahan cuaca di atas itu cerah. Ketika kami asik berjalan, kami tidak sengaja berjumpa dengan satu rombongan yang ingin mendaki juga ke Gunung Sibuatan. Karena sebentar lagi matahari berganti dengan bulan, dan mereka semua tidak ada yang membawa headlamp, jadi kami putuskan untuk bergabung dengan kami, agar hal yang tidak diinginkan terjadi. Malam pun tiba, dan kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter 4. Ketika di tengah perjalanan, satu dari rombongan kami dan 2 dari rombongan mereka meminta untuk kembali turun dan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Entah apa yang terjadi pada diri mereka, aku tidak tahu. Yang jelas, aku melihat seperti ada yang janggal. Sudahlah. Saya harap mereka hanya kelelahan. Karena tidak mungkin untuk kembali turun, jadi kami putuskan untuk bermalam di shelter 4. Dan keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 5. Ternyata keinginan tidak sesuai dengan harapan. Kami kesiangan, tapi ya sudahlah. Lagian perjalanan tinggal sedikit lagi. Tapi entah kenapa, 3 orang yang tadi malam meminta turun, meminta kembali untuk tidak melanjutkan perjalanan. Kami serontak bingung, ada apa sebenarnya? Ketika ditanya kenapa, mereka bertiga tidak menjawabnya. Dikarenakan peraturan gunung ini tidak boleh naik atau turun lewat pada jam 6 malam, jadi kami putuskan untuk tetap naik karena dengan keadaan waktu kami untuk turun itu tidak cukup. Bisa-bisa kami terkena sanksi. Tapi mereka bertiga tetap kekeh untuk turun. Ya sudahlah, karena dengan kesepakatan bersama dan menjamin risiko masing-masing, akhirnya kami pisah di sini. Setelah bermalam di shelter 4, kita melanjutkan perjalanan menuju shelter 5. Di tengah perjalanan, kita melewati yang namanya tanjakan patah hati. Walaupun dibilang tanjakan patah hati, tapi aku sudah patah hati di luar. Bukan karena jalurnya, tapi karena melihat dia jalan sama yang lain. Anjing. Tanjakan patah hati karena itu salah satu tanjakan yang gak bakalan putus sampai areal camp. Tanjakan terus dia ya? Nanjak terus sampai ketemu dia shelter 5 dan areal camp, barulah habis tanjakannya. Dan membuat orang patah hati dengan langkah kakinya. Bisa dicek langsung ke sini ya.
Shelter 5. Oke kawan-kawan, kita udah sampai di shelter 5 di area camp. Itu ada tugu. Sampai di shelter 4. Iya, area camp. Sampai oke kawan-kawan, sekarang kita mau makan malam. Kebetulan kita kena servis sama Bang Botak nih kan. Jadi kita makan malam habis itu tidur, besok pagi kalau seandainya waktu sempat ke pilar, kita ke pilar. Kalau nggak sempat ya udah kita nikmati di shelter 5 aja ya kan. Oke, makan dulu kawan-kawan. Oke, menu kita malam ini apa nih Bang Tak? Nggak tahu, sambal nugget. Sambal nugget, tumis, sawi putih. Bikin selera nak servis kita sama Bang Botak malam nih. Rintik hujan mulai membasahi tenda kami. Dan akhirnya Selamat pagi dunia tipu-tipu. gimana Bang? Apanya? Nasi ya? Udah.
I love you Indonesia.